Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nikmal Anas Al-Hadi SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah English Ulumul Quran dan para penonton dimanapun berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas aspek penting dalam ulumul Quran, yakni kemukjizatan Al-Quran. Sebuah tema yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran dan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini, saya harap dapat menambah wawasan kita untuk mengetahui apa itu kemukjizatan Al-Quran dan apa saja poin-poin penting yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu kemukjizatan Al-Quran dan latar belakangnya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia sebagai hidayah dan manhaj hidup. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pedoman hidup bagi umat manusia. Kandungannya selalu relevan dengan kehidupan dan mencakup berbagai ilmu untuk karunia bagi umat manusia. Saat ini, masyarakat umum sering mengartikan kemukjizatan Al-Quran sebagai suatu hal yang luar biasa yang mencakup hal-hal spiritual. Ketika membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, sering diartikan sebagai keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya. Kemukjizatan Al-Quran sendiri dapat didefinisikan sebagai hal atau peristiwa luar biasa yang manusia tidak dapat menandingi, baik dari segi susunan kalimat, makna, ataupun dari segi kandungannya. Yang kedua yaitu yang akan kita bahas, tujuan dan fungsi kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan berfungsi untuk membuktikan kebenaran para nabi. Kemukjizatan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hamba pilihannya untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi melalui masing-masing nabi. Yang ketiga yaitu macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi atau tidak kekal, dan kedua yaitu mukjizat yang bersifat imateriologis lagi kekal. Yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tak kekal, yaitu mukjizat yang telah dimiliki oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dilihat oleh mata secara langsung tanpa perlu dianalisa. Seperti contohnya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar saat dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar dan sangat panas, dan juga tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mukjizat yang bersifat material, imateriologis dan kekal, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang berupa
materiologis dan kekal, berupa Al-Quran yang kekal sepanjang masa. Dan poin yang keempat yaitu aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, dari segi susunan bahasa dan redaksi. Singkat, padat, dan tidak tertandingi oleh karya sastra Arab manapun. Al-Quran diturunkan saat masyarakat Arab sangat mahir dalam ilmu sastra, tetapi dengan demikian Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang khas dan berbeda dengan karya sastra Arab manapun. Narasi di dalam Al-Quran tersusun secara sistematis dan terdapat keterpautan antara ayat satu dengan ayat yang lain meskipun tidak terdapat dalam satu surat yang sama, dan telah ditemukan keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dan kebenarannya dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang kedua yaitu syariat Al-Quran. Di antara salah satu kemukjizatan Al-Quran yaitu terkandungnya syariat bagi seluruh umat manusia yang dibawa untuk mengatur segala permasalahan hidup bagi umat manusia. Al-Quran mampu untuk menjaga sifat keasliannya sepanjang masa yang mencakup segala permasalahan umat manusia, yang dapat memberikan solusi paling baik dan paling sempurna. Yang ketiga yaitu aspek berita gaib. Jadi, aspek berita gaib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berita gaib di masa lampau dan berita gaib di masa datang. Jadi, berita gaib di masa lampau adalah kemukjizatan Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah dahulu yang sudah tidak hidup lagi pada cerita Arab pada masa itu. Jadi, salah satu contohnya yaitu kisah Nabi Nuh dan juga tenggelamnya jasad Fir'aun dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berita gaib di masa datang yang menceritakan tentang peristiwa yang akan datang baik di dunia maupun di akhir nanti. Contohnya yaitu kemenangan kaum Islam atas Quraisy dan juga kekalahannya kaum Romawi, dan ketiga yaitu kemenangan umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang aspek-aspek penting dalam kemukjizatan Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.